Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat untuk mengalami perkara-perkara besar, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Kita akan terus belajar dari wanita-wanita hebat di dalam Alkitab. Bagaimana mereka menjalankan peran mereka, bagaimana mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, dan apa yang mereka alami sebagai hasil, sebagai buah ketika mereka menjalani hidup sebagai wanita-wanita hebat. Doa saya dan kerinduan saya saudara, melalui channel ini saudara terus diperlengkapi menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat, seorang wanita yang begitu luar biasa, di mana perannya luar biasa, dan akhirnya yang terjadi adalah apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu digenapi di dalam kehidupannya. Wanita hebat itu adalah Abigail. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-44. Tetapi saya akan membaca 2 ayat saja dari ayat-ayat teks firman Tuhan ini saudara. Saudara bisa melihat keseluruhannya. Kita akan melihat, kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu Abigail. Saya akan membaca 1 Samuel pasal 25 ayat 3 dan ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Saudara, kisah atau konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada seseorang laki-laki namanya Nabal, dan istri dari laki-laki ini adalah Abigail. Nabal ini seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Dia punya peternakan yang sukses, dan gembalanya seringkali menggembalakan kambing domba di padang. Dia punya banyak pekerja, dia punya banyak penggembala. Nah, ketika gembala-gembalanya ini menggembalakan kambing domba di padang, di sana ada Daud berserta dengan rombongannya.
Daud seringkali malah menjaga gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini merasa nyaman, merasa tentram ketika Daud hadir. Mereka tidak takut lagi dengan penyamun-penyamun dan sebagainya. Artinya kehadiran Daud dan pasukannya membuat kambing domba Nabal ini menjadi aman. Lalu kemudian satu kali ketika Nabal ini panen, dia menggunting bulu domba, maka Daud menyuruh orangnya, pasukannya kepada Nabal, supaya Nabal bisa berbagi apa yang bisa dibagi untuk menjadi kebutuhan Daud dan pasukannya. Tetapi ketika pasukan Daud atau anak buah Daud datang kepada Nabal dengan sombongnya, dengan congkaknya, Nabal tidak mau, malah dia dengan sombongnya berkata, "Untuk apa aku memberikan?" Malah dia agak mengejek dengan kata-kata mengejek. Padahal selama ini gembala-gembalanya merasa nyaman. Padahal selama ini kambing dombanya aman dengan kehadiran Daud di sana. Tetapi Nabal ini yang sombong congkak, dikatakan tadi di ayat 3 bahwa Nabal ini memang orangnya kasar, Nabal ini orangnya jahat, dia tidak mau berbagi, malah dia mengejek ketika pasukan Daud, orang Daud itu datang kepada dia. Ketika itu terjadi, maka orangnya Daud ini pulang dan memberitahukan kepada Daud. Akhirnya Daud mengajak orang-orangnya untuk membawa pedang hendak menyerang Nabal. Kalau Daud dan orang-orangnya menyerang Nabal, habislah semuanya. Semua ketentraman, keamanan, kelimpahan yang selama ini bisa dinikmati oleh Nabal, maka akan semuanya habis oleh karena serangan Daud. Tetapi waktu Daud hendak menyerang, maka di sanalah muncul Abigail. Abigail ini memiliki peran yang begitu besar sehingga semuanya bisa berubah kondisi. Sekalipun Nabal pada akhirnya tewas juga, tetapi itu bukan karena serangan Daud, tetapi kondisi semua berubah. Dan singkat cerita, malah akhirnya Abigail ini menjadi istri Daud dan menjadi istri orang yang sukses, orang yang berhasil, bahkan orang yang akhirnya menjadi raja. Artinya Abigail ini mengalami pengalaman yang dahsyat dan luar biasa, perjalanan hidup yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar apa yang bisa kita belajar, apalagi saudara sebagai wanita-wanita, untuk diproses menjadi wanita hebat. Apa yang saudara bisa belajar dari kehidupan Abigail sehingga saudara akan terus diproses menjadi wanita hebat. Yang pertama dikatakan ayat ketiga tadi, nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak. Yang pertama, firman Allah mencatat bahwa Abigail ini adalah seorang perempuan yang bijaksana. Dia perempuan yang bijak. Kalau dilihat dari kelakuan suaminya, lihat dari kelakuan Nabal yang kasar dan jahat, itu kelakuan yang menghancurkan, itu kelakuan yang membuat hidupnya akan berantakan, keluarganya akan hancur. Tapi ternyata keluarga Nabal dan Abigail ini bisa menjadi keluarga yang berhasil. Dan kalau kita lihat cerita ini, peran keberhasilan Nabal itu ada di dalam Abigail sebenarnya. Nabal itu tidak hancur, tidak berantakan, keluarga mereka tidak hancur, tidak berantakan karena ada seorang istri yang begitu bijaksana. Nah, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk menjadi wanita hebat, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar, untuk saudara menjadi wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalami perkara besar, saudara harus menjadi wanita yang bijaksana, yang tahu dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya saudara kerjakan, apa yang paling bijak saudara kerjakan, apa yang paling baik saudara putuskan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentu saja dasar dari semuanya itu adalah firman Tuhan. Untuk menjadikan saudara menjadi wanita-wanita yang bijak, saudara harus menjadi wanita-wanita yang haus akan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memenuhi hidup saudara. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memperlengkapi hidup saudara dan menjadikan saudara bijak.
Di dalam firman Allah dicatat bahwa firman Allah itu menjadikan seseorang lebih bijaksana daripada gurunya, lebih bijaksana daripada orang-orang yang sudah tua. Bahkan orang-orang yang cinta firman Tuhan itu akhirnya menjadi pengajar-pengajar bagi orang-orang tua malah. Artinya apa saudara? Firman Tuhanlah yang menjadikan bijak. Artinya kalau saudara mau menjadi wanita-wanita bijak, maka saudara harus haus dan cinta firman Tuhan. Ketika saudara haus dan cinta firman Tuhan dan saudara diproses menjadi wanita bijak, maka peran saudara akan begitu besar untuk keberhasilan hidup keluarga saudara, untuk keberhasilan suami saudara, untuk keberhasilan anak-anak saudara, dan untuk menjadikan keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya jadilah wanita bijak. Dengan haus akan firman Tuhan, dengan rindu firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan saudara. Channel ini salah satu dibuat untuk memproses wanita-wanita hebat menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya begitu rindu wanita-wanitanya Tuhan menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Itulah Abigail, seorang wanita bijaksana yang berperan begitu besar di tengah keluarganya. Dan yang kedua, ayat 3 tadi dikatakan saudara bahwa dia perempuan yang bijak dan juga cantik. Artinya apa saudara? Bahwa Abigail ini tahu berpenampilan dengan baik. Dia berpenampilan dengan baik sehingga firman Allah mencatat bahwa dia seorang wanita yang cantik. Sampai-sampai ketika suaminya meninggal dan dia menjadi janda, seorang Daud, seorang hebat seperti Daud, akhirnya tertarik dan meminta dan menyampaikan pesan kepada Abigail melalui orang-orangnya supaya Abigail bisa menjadi istrinya. Dan dengan senang hati waktu itu Abigail menerima tawaran dari Daud ini. Kenapa Daud bisa tertarik dan akhirnya dia menjadi istri Daud? Dan singkat cerita akhirnya dia menjadi istri seorang raja saudara. Karena dia tahu berpenampilan. Dia berparas cantik. Kenapa? Karena dia tahu berpenampilan. Dia bijaksana berpenampilan. Penampilan tidak bisa dipungkiri merupakan satu hal yang sangat penting bagi para wanita. Tetapi kalau kita jujur saudara, di zaman modern ini seringkali penampilan itu sudah kelewatan, sudah berlebihan. Bukan lagi penampilan yang bijaksana, bukan lagi penampilan yang bisa dikatakan masih tetap ada dalam koridor firman Tuhan, yang sopan, yang bijak dan teratur dalam penampilannya. Penampilan itu ketika kelewatan malah sudah menjadi norak dan tidak mencirikan seorang anak Tuhan. Saudara, sebenarnya penampilan itu yang paling penting di sana adalah penampilan yang menjadikan seorang wanita menjadi wanita yang cantik, menjadi wanita yang menawan. Itu tujuan dari penampilan, bukan masalah modernnya. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara seorang perempuan atau seorang wanita yang belajar berpenampilan dengan bijaksana? Penampilan bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan? Artinya saudara, penampilan itu penting. Saudara harus belajar menjadi wanita yang bisa berpenampilan dengan baik, bisa berpenampilan dengan bijaksana, tetapi juga tidak keterlaluan dan tidak berlebihan. Jadilah wanita-wanita yang bijaksana, yang bisa berpenampilan dengan bijaksana. Jadi hal kedua yang saudara bisa belajar dari seorang Abigail yang bisa memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat adalah harus menjadi wanita yang bisa berpenampilan dengan bijaksana, dengan baik. Dan yang berikutnya saudara, di ayat 18 dan seterusnya saudara bisa lihat, di sana dikatakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara, dimuatnya semuanya itu ke atas keledai, lalu berkata kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku akan segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Jadi waktu itu ketika Nabal berlaku kasar kepada Daud, maka Daud hendak menyerang Nabal dan keluarganya. Daud sudah membawa pasukan, tetapi seorang Abigail yang begitu bijaksana, dia berinisiatif. Akhirnya dia kumpulkan semua, dikatakan di sini mengambil 200 roti, anggur, kemudian domba yang sudah diolah,
lalu dibawanya itu kepada Daud supaya Daud tidak jadi menyerang Nabal dan keluarganya, supaya hati Daud dilembutkan. Nah, saudara lihat, ketika seorang Abigail melihat bahaya di depan mata, dia berinisiatif apa yang bisa dikerjakan supaya bahaya ini tidak terjadi. Dan akhirnya dia lakukan apa yang muncul dalam pikirannya dan ternyata berhasil, saudara. Jadi ketika ada satu masalah, ketika ada satu persoalan, seorang wanita bijak itu, wanita hebat itu, dia berinisiatif, dia tidak menyerah. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia berbuat sesuatu, dia bertindak, dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Demikian juga saudara, untuk menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu atas masalah persoalan yang saudara hadapi, saudara lihat dalam hidup saudara. Kemudian yang terakhir, wanita ini adalah wanita hebat yang berani mengambil risiko, itulah Abigail. Sebenarnya ketika dia pergi kepada Daud, dia belum tahu siapa Daud dan dia belum tahu bagaimana Daud. Artinya ada risiko yang harus dia tanggung ketika dia pergi ke sana. Tetapi dia berani ambil risiko, dia pergi ke sana dan ternyata semuanya diatur oleh Tuhan dan berjalan dengan baik. Daud tidak jadi menyerang, hati Daud dilembutkan, malah hati Daud terpikat kepada Abigail, sehingga ketika suaminya ini atau Nabal ini meninggal, tewas, akhirnya Daud memberi tawaran kepada Abigail supaya menjadi istrinya. Dan akhirnya ketika Daud menjadi raja, otomatis Abigail juga menjadi istri seorang raja. Puji Tuhan saudara, hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan bagaimana menjadi wanita hebat. Jadilah wanita yang bijaksana. Dan yang kedua, jadilah wanita yang tahu berpenampilan. Dan yang ketiga, jadilah wanita yang punya inisiatif untuk mencari jalan keluar atas masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara dan di tengah keluarga saudara. Dan ketiga, jadilah wanita yang berani, bahkan berisiko pun harus berani untuk ambil jika itu yang terbaik dan itu yang harus dikerjakan. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, lawat mereka Tuhan. Jadikan mereka seperti Abigail, wanita hebat yang akhirnya rancanganmu, rencanamu jadi dalam hidupnya. Perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidupnya, karena dia wanita yang bijaksana, wanita yang tahu berpenampilan dengan bijaksana, dan wanita yang berinisiatif atas masalah, tantangan, persoalan, dan wanita yang berani mengambil risiko. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud, datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya.
Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam
nama Yesus kerjakan kesembuhan. Kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anakmu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab dan Engkau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di akhir video ini. Sungguh kita bersyukur, kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.